Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa kasus DBD di kota Tasikmalaya kian memprihatinkan. 4 orang meninggal dunia, 2 diantaranya adalah anak-anak. Sementara hingga saat ini masih ada belasan pasien yang menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di kota Tasikmalaya. Selain COVID-19, warga kota Tasikmalaya, Jawa Barat kini harus lebih waspada dengan penyakit DBD. Pada awal tahun 2022, 4 orang dinyatakan meninggal dunia akibat DBD. 2 kasus diantaranya menimpa anak-anak. Sedangkan 18 kasus masih menjalani perawatan di rumah sakit. Hingga saat ini Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mencatat 209 warga yang terpapar DBD. Pemerintah setempat mengimbau warga untuk segera memberantas sarang nyamuk secara mandiri di rumah mereka. Bagaimana penanganan terbaru terkait dengan demam berdarah yang menerjang kawasan Tasikmalaya? Sudah bersama kami Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Dr. Uus Supangat. Selamat siang, Dr. Uus. Selamat siang, Mbak Deta. Terima kasih. Baik, dokter, dari awal Januari ini berapa total kasus terbaru terkait dengan warga yang terkena DBD hingga hari ini? Iya, terima kasih. Sampai dengan hari ini memang di wilayah kota Tasikmalaya terjadi lonjakan kasus DBD. Data terakhir sampai dengan siang hari ini yang saya terima, Mbak Deta, ada di angka 221. Memang betul tadi disampaikan bahwa yang meninggal itu ada 4 orang. Kemudian juga alhamdulillah yang sembuh juga sudah ada di angka 186 orang. Gitu, Mbak Deta. Pak Uus, 4 orang yang meninggal dunia akibat DBD ini apakah telat penanganannya? Nah, ini kemungkinan kemarin kita sudah mengkonfirmasi dengan beberapa rumah sakit, bahkan dengan komite medik yang ada di rumah sakit. Memang yang satu itu kan terkait dengan koinsiden KIPI seperti kita sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian yang dua ini memang DBD sebetulnya mereka sudah mendapatkan perawatan di sana karena memang derajat penyakit DBD-nya yang cukup berat sehingga tidak bisa tertolong. Sebetulnya sejak dini mereka sudah dibawa untuk mendapatkan perawatan. Untuk kecamatan di Tasikmalaya, daerah mana saja yang kasusnya cukup tinggi dan harus diwaspadai, Bapak? Ya, ada hampir di seluruh kecamatan tersebar kasus DBD ini di 56 kelurahan juga terdapat kasus DBD untuk di kota Tasikmalaya. Tetapi kebetulan yang tertinggi itu adalah di wilayah Sambong-Pari, berkenaan dengan di Sambong-Pari itu kan seperti kita ketahui, ini juga saya sedang di lapangan, ada kunjungan kasus ke salah satu pesantren. Memang ada penambahan yang cukup signifikan ini terkait dengan penambahan kasus yang ada di salah satu pesantren, gitu, Pak Deta. Dokter, melihat tren peningkatan kasus DBD ini, apakah peningkatan angka DBD pada awal tahun, tepatnya di musim hujan ini memang kerap terjadi, dan apakah selama ini sudah ada antisipasinya? Iya betul, memang DBD ini kan di kota Tasikmalaya, kalau mungkin kita dulu mengenal DBD ini terkait dengan perubahan musim, dari musim kemarau ke musim hujan gitu kan. Tapi sekarang di kita itu hampir sepanjang tahun itu terdapat kasus DBD. Memang puncaknya biasanya seiring dengan terjadinya curah hujan yang cukup tinggi. Nah, ini memang setiap tahun di kota Tasikmalaya ini kasus DBD itu selalu ada. Upaya-upaya yang kita lakukan sebetulnya dari mulai kewaspadaan dini sampai dengan penanganan kasus itu sudah kita lakukan. Sebagai untuk contoh untuk tahun ini aja kita sebetulnya Pak Wali Kota sudah menerbitkan instruksi Wali Kota terkait dengan kewaspadaan DBD ini. Baik. Bahkan, ya gimana? Kemudian juga untuk NS1 juga, untuk deteksi dini kasus DBD ini sudah kita distribusikan terhadap seluruh puskesmas, termasuk Abate juga sudah kita distribusikan, ya. Dokter Uus, selain meningkatkan kewaspadaan, adakah tindakan nyata dari pemerintah setempat seperti fogging ataupun juga membersihkan sarang-sarang nyamuk di rumah-rumah warga agar kasus ini tidak menjadi kejadian luar biasa? Iya,
Memang betul untuk fogging ini kan bukan pilihan utama di dalam penanggulangan DBD ini. Walaupun memang masuk karena masuk salah satu upaya penanggulangan DBD, tapi bukan pilihan utama karena untuk fogging ini kan membutuhkan syarat-syarat tertentu. Yang paling utama itu yang sangat disarankan itu adalah pemberantasan sarung nyamuk. Kita sudah membentuk kader-kader gerakan satu rumah satu juru pantau jentik. Ini sebetulnya dari tahun lalu sampai dengan hari ini pun kita sudah ada pembentukan itu melalui kader-kader puskesmas, kemudian bahkan di pesantren dengan Saka Husada juga, kader-kader ya udah kita bentuk gitu kan. Karena yang paling penting ini kan kalau DBD ini kan terkait dengan lingkungan, berbasis lingkungan penyakit ini. Ya. Baik, terima kasih Dr. Uus. Warga juga diimbau untuk lebih menjaga kebersihan lingkungannya agar tidak terjangkit DBD. Terima kasih atas waktunya.